Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari tim Sultan Agung dengan anggota saya Arina Inayatun Hadisa sebagai pembicara pertama, Siti Iksobayani Putri Yuliani sebagai pembicara kedua, dan Siti Mahmuda sebagai pembicara ketiga. Pada mosi perdebatan kali ini, kami akan berdiri sebagai tim pro. Dewan juri yang kami hormati, negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan dan bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan berkesinambung, bukan hanya mensejahterakan golongan tertentu, tetapi seluruh rakyat. Begitulah kiranya Royal Lord Kannenberg, sang pencetus teori welfare state, menjelaskan bahwa negara lah yang harus bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negaranya. Pembangunan nasional merupakan salah satu pilar yang sangat penting dalam mewujudkan cita-cita negara yang berlandaskan kesejahteraan tersebut. Dan pemerataan pembangunan bertujuan mengurangi kesenjangan pendapatan di lapisan masyarakat, memperkecil kesenjangan infrastruktur antar wilayah, serta mengentaskan kemiskinan seluruh warga negara. Dewan juri yang kami hormati, ibu kota negara adalah kota tempat kedudukan pusat pemerintahan suatu negara. Selain berfungsi sebagai pusat kekuasaan politik dan perekonomian, kehadiran ibu kota negara juga berfungsi merepresentasikan karakter dan menjadi patokan kemajuan dan kesejahteraan suatu negara di mata dunia. Dewan juri yang kami hormati, namun di Indonesia sendiri, Jakarta sebagai ibu kota negara yang tidak dapat dipungkiri merupakan hasil peninggalan penjajah Belanda dan bukan merupakan hasil pilihan dari rakyat Indonesia sendiri. Saat ini pada akhirnya tidak mampu lagi memikul seluruh beban di dalamnya secara sekaligus, yaitu sebagai pusat pemerintahan dan pusat perekonomian nasional. Kondisi ini pada akhirnya memunculkan berbagai wacana dan gagasan dari berbagai kalangan untuk melakukan pemindahan ibu kota negara, sekaligus memisahkan kota pusat pemerintahan dan pusat perekonomian. Dewan juri yang kami hormati, gagasan pemindahan ibu kota negara tersebut tidak bisa dibilang hal yang tabu. Merujuk masa lalu, telah banyak usulan yang muncul ke permukaan terkait kemana ibu kota akan dipindahkan. Lama tak terdengar, akhirnya pada tanggal 18 Januari 2022, DPR secara resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang sekaligus menyetujui pemindahan ibu kota negara ke wilayah Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Ide pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa ini merupakan suatu rencana yang patut diapresiasi dan patut didukung oleh seluruh warga negara. Upaya pemerintah untuk keluar ke era pembangunan yang bersifat Jawa sentris dan hanya memikirkan kesejahteraan penduduk di Pulau Jawa menjadi langkah awal yang sangat penting dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan pemerataan ekonomi dengan yang sesuai yang dicita-citakan dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, kondisi sosiogeografis di Pulau Jawa, terutama wilayah DKI Jakarta, dinilai banyak pakar tidak lagi mampu menopang keberadaan ibu kota dan malah memunculkan berbagai permasalahan dan yang saling tumpang tindih dan sulit untuk diselesaikan di masa yang akan datang. Dewan juri yang kami hormati, posisi kami saat ini adalah menyetujui sepenuhnya pemindahan ibu kota negara di Kalimantan Timur dengan didasarkan dua argumentasi. Yang pertama, pemindahan ibu kota mewujudkan pemerataan pembangunan perekonomian serta menghilangkan ketimpangan dan stagnasi ekonomi sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Yang kedua, pemindahan ibu kota merupakan satu langkah yang konstitusional yang selanjutnya akan dielaborasikan oleh pembicara kedua dan ketiga. Selaras dengan yang disampaikan oleh pembicara pertama, kami dari tim pro sangat menyetujui dengan mosi perdebatan yang didasarkan pada dua argumentasi. Yang pertama yaitu pemindahan ibu kota berfungsi mewujudkan pemerataan pembangunan dan ekonomi serta menghilangkan ketimpangan dan stagnasi ekonomi sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Dewan juri yang terhormat, sebagaimana yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara welfare state, di mana tugas negara adalah mensejahterakan rakyat. Hal ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum. Pemindahan ibu kota negara ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut. Jika melihat status ibu kota saat ini, Jakarta sudah tidak lagi ideal untuk pemerataan pembangunan nasional karena mulai dari ibu kota, kantor pemerintahan, kantor pusat BUMN, pusat perdagangan dan pusat industri terdapat di Jakarta, sehingga fungsi yang satu seringkali menghambat fungsi yang lain yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dewan juri yang terhormat, idealnya beberapa fungsi tersebut perlu dipindahkan ke kota lain. Hal ini juga upaya untuk menghilangkan jalan
politik, kesenjangan sosial dan ekonomi, tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Kepadatan penduduk yang terjadi di Pulau Jawa juga akan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakatnya. Kepadatan penduduk yang tidak merata dan cenderung terkonsentrasi di Pulau Jawa telah berdampak pada kesenjangan dalam berbagai aspek dan stagnasi ekonomi yang tidak kunjung dapat diperbaiki. Dengan permasalahan tersebut, Dewan Juri yang terhormat, pemerintah harus mengintervensi percepatan pertumbuhan yang terlalu berpusat di DKI Jakarta dan Pulau Jawa dengan cara pemindahan ibu kota negara dan membentuk wilayah pertumbuhan ekonomi baru. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana untuk rakyat di wilayah ibu kota negara baru akan menumbuhkan dan menghidupkan giat ekonomi masyarakat dengan penghasilan rendah bahkan masyarakat miskin. Argumentasi yang kedua yaitu pemindahan ibu kota merupakan sesuatu langkah yang konstitusional. Dewan Juri yang terhormat, jika melihat alasan pemindahan ibu kota sebagaimana yang telah dipaparkan, maka pemindahan ibu kota di Indonesia sangat dimungkinkan untuk dilaksanakan dan tidak dapat dikatakan inkonstitusional. Karena di dalam Undang-Undang Dasar dan amandemennya tidak diatur secara tegas. Dalam undang-undang tersebut tidak ada pasal yang menyebutkan di mana dan bagaimana negara diatur. Dengan demikian, Dewan Juri yang terhormat, terdapat fleksibilitas yang tinggi dalam mengatur termasuk memindahkan ibu kota negara. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 merupakan landasan atau payung hukum untuk dilaksanakannya pemindahan ibu kota negara sekaligus akan mengisi kekosongan hukum. Karena selama 76 tahun Indonesia merdeka, Indonesia tidak memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas mengenai ibu kota negara. Terlebih lagi, Jakarta yang merupakan ibu kota negara saat ini merupakan ibu kota negara peninggalan Belanda dan bukan pilihan bangsa Indonesia. Dengan pemindahan ibu kota ini merupakan sebuah representasi identitas bangsa Indonesia yang menempatkan ibu kota negara sesuai dengan kehendak rakyat. Dewan Juri yang terhormat, sistem split capital yang digagaskan pemerintah di mana pusat pemerintahan dipindahkan ke Kalimantan Timur dan pusat perekonomian tetap berada di Jakarta akan mengurangi beban Jakarta. Apabila kita berkaca pada negara Nigeria yang telah memindahkan ibu kota dari Lagos ke Abuja, sistem ini berjalan dengan sukses. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat Lagos yang saat ini tetap menjadi pusat ekonomi negara di Nigeria walaupun sudah tidak lagi menjadi ibu kota negara. Sejak perkembangannya, Abuja telah menjadi salah satu kota dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Gagasan kami terhadap pemerintah yaitu pemerintah harus konsisten dan menjamin bahwa pemindahan ibu kota negara terfokus pada tujuan awal yang sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu memajukan kesejahteraan umum, serta pemerintah harus mampu menghilangkan Jawa sentris sehingga pembangunan infrastruktur dapat dirasakan oleh seluruh daerah yang berada di luar Pulau Jawa dengan cara mengedepankan nilai keadilan sebagaimana sila kelima, yaitu yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena model yang dipilih oleh pemerintah adalah memisahkan pusat pemerintahan dan pusat ekonomi, maka pemerintah perlu mempertimbangkan lembaga mana saja yang akan dipindahkan di ibu kota negara baru dan lembaga mana saja yang masih tetap berada di Jakarta, di mana lembaga-lembaga yang berkaitan dengan perekonomian, perusahaan, dan investasi seperti Bank Indonesia, OJK, dan sebagainya sebaiknya tetap berada di Jakarta guna efektivitas dan efisiensi. Hal ini agar konsep pemisahan antara pusat pemerintahan dan pusat perekonomian dapat berjalan dengan maksimal. Dewan Juri yang terhormat, kami tegaskan sekali lagi bahwa kami sangat menyetujui dengan adanya pemindahan ibu kota negara ini. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang disampaikan oleh pembicara pertama dan kedua kami, terdapat suatu permasalahan yang sangat serius pada kota Jakarta. Hal tersebut adalah kelebihan beban yang ditanggung seperti yang telah disampaikan oleh tim kami, sehingga Jakarta mempunyai multifungsi yang berdampak pada maraknya kesenjangan sosial dan ekonomi, kepadatan penduduk, polusi, kemacetan, dan lain sebagainya. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat juga berakibat pada daerah lain dengan adanya kesenjangan dan ketimpangan pendapatan, pembangunan, infrastruktur, hingga fasilitas antara Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa. Dewan Juri yang terhormat, pertama, yang akan kami soroti mengenai aspek pemerataan pembangunan yang dimana hal ini sangat berimplikasi pada kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu penyebab terjadinya ketimpangan tersebut adalah minimnya sarana infrastruktur yang memadai untuk mendukung perekonomian khususnya di wilayah kawasan timur Indonesia. Menurut Economic Institute for Development Economics and Finance, Ahmad Erani mengatakan bahwasanya ekonomi Indonesia secara makro dalam 5 tahun terakhir bagus, namun jika diturunkan ke daerah masih terlihat ketimpangan ekonomi antara yang di Jawa dan di luar Pulau Jawa. Yang kedua, terkait kesenjangan ekonomi, Dewan Juri yang terhormat, pemerataan ekonomi belum berjalan hingga saat ini. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, realisasi pertumbuhan ekonomi sepanjang 2020 kontraksi 2,07% secara tahunan. Dari pencapaian pertumbuhan ekonomi tersebut, kontribusi di Pulau Jawa paling besar yakni mencapai 58,75% terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sementara sisanya terbagi dari 5 wilayah lainnya, yakni pertama Pulau Sumatera 21,36%, Pulau Kalimantan 7,94%, Sulawesi 6,11%,
Maluku dan Papua 2,35%, serta Bali dan Nusa Tenggara memiliki kontribusi hanya 2,94%. Dengan hal ini Dewan Juri membuktikan bahwa problematika ini tidak dapat dengan cepat diselesaikan karena pembangunan ini hanya terpusat di Jawa sedangkan luar Pulau Jawa masih terbengkalai. Kedua, terkait kepadatan penduduk. Dalam SP pada tahun 2020 terlihat bahwa penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa sebanyak 151,60 juta jiwa dari 270 juta jiwa tinggal dan beraktivitas di pulau tersebut. Dengan luas sebesar 6,75% dari total wilayah Indonesia, maka kepadatan di Pulau Jawa mencapai 1.171 jiwa per kilometer persegi. Situasi itu berbanding terbalik dengan Kalimantan. Dewan Juri sebagai perbandingan, luas wilayah Kalimantan itu 4 kalinya Pulau Jawa, tapi penduduknya hanya 6,15% dari total penduduk Indonesia. Yang ketiga, terkait kemacetan dan polusi, Jakarta sendiri menempati peringkat ke-46 dunia dengan skor indeks kemacetan sebesar 34%. Laporan TomTom Traffic Index Ranking 2021 memuat data indeks lalu lintas 404 kota yang tersebar di 58 negara dan 6 benua. Pada tahun 2019, Jakarta menempati urutan ke-10 dunia dengan skor indeks kemacetan sebesar 53%. Pada konsentrasi udara, pada tanggal 7 Oktober 2021, nilai rata-rata konsentrasi partikulat matter PM 2,5 di udara mencapai rata-rata 26,9 mikrogram meter kubik atau lebih dari 5 kali lebih buruk daripada ambang batas terbaru yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Selain permasalahan Jakarta tersebut, Dewan Juri, Jakarta juga divonis mengidap rawan banjir, tanah yang semakin rendah dari permukaan laut hingga kemacetan parah yang mengakibatkan kerugian ekonomi hingga 56 triliun per tahun. Ini jelas bukan perkara sepele, Dewan Juri. Dari satu gubernur ke gubernur lain hingga berturut-turut serah terima jabatan presiden pun terlanjur habis akal menyikapi polemik Maha Genting Jakarta ini, tidak terkecuali Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dengan demikian, Dewan Juri, maka timbullah rencana untuk memindahkan ibu kota negara oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya pemindahan ibu kota negara bukanlah suatu upaya untuk lari dari permasalahan yang ada di Jakarta, akan tetapi bertujuan untuk memperbaiki perekonomian dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, mari kita tinjau kembali apa dampak ketika ibu kota negara dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan. Yang pertama, terkait kuantitas ketika ibu kota negara dipindah, sebanyak 60.000 ASN, TNI, Polri akan dipindah ibu kota negara Nusantara pada tahun 2024. Otomatis Dewan Juri, hal ini mengurangi kemacetan, kepadatan penduduk, kualitas udara akan juga lebih dapat teratasi. Yang kedua, ketika ibu kota negara dipindah dari Jakarta ke Kalimantan, tentunya ini akan mengurangi kesenjangan dan pemerataan pembangunan, ketidakseimbangan antara pembangunan di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, sehingga diharapkan mampu untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia sekaligus meratakan pembangunan di antara keduanya. Yang ketiga, Dewan Juri, minimnya tingkat bencana. Menurut penelitian dari tim geodesi ITB bahwa pada Jakarta Utara telah mengalami penurunan muka tanah paling parah yang disebar sedalam 25 cm pada tiap tahunnya. Hal ini menandakan, Dewan Juri, bisa saja suatu saat kota metropolis Jakarta akan tenggelam. Seperti ulasannya telah kami jabarkan, ketika ibu kota negara dipindah dari Jakarta ke Kalimantan, hal ini tentunya akan berdampak baik bagi peningkatan kesejahteraan penduduk Indonesia. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, dari pemaparan yang telah kita sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa wacana pemindahan ibu kota ini sudah ada dari beberapa waktu yang lalu, tepatnya sudah ada semenjak awal kemerdekaan Indonesia. Wacana ini kemudian dibuka kembali dengan pengesahan adanya peresmian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 oleh DPR. Adapun pemindahan ini disebabkan karena beberapa pertimbangan. Yang pertama, pemindahan ibu kota berfungsi mewujudkan pemerataan pembangunan, perekonomian, serta menghilangkan ketimpangan dan stagnasi ekonomi, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Yang kedua, pemindahan ibu kota merupakan suatu langkah yang konstitusional. Maka dari itu, kami berargumen bahwa Indonesia merupakan negara welfare state atau menganut konsep welfare state, di mana tugas negara adalah mensejahterakan rakyat. Hal ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan untuk